Berarti remaja sekarang itu tidak bisa dikatakan kalau zaman dulu kan kayaknya kalau ngomong remaja apa sih? Oh, masih mencari identitas dirinya. Remaja itu masih masa akil balik, pubertas, hanya sekitar itu. Tetapi sekarang kita akan membahas justru apa yang dia peroleh dari zaman yang serba modern dan medsos ini yang ternyata sangat mempengaruhi psikologi kehidupan anak. Iya. Oke. Banyak sekali orang tua itu yang suka komentar, aduh anak zaman sekarang tuh ya begini. Kesannya kayak generasi Z ini, remaja zaman sekarang itu kok kayaknya buruk gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak ada generasi yang lebih baik atau lebih buruk karakteristiknya. Tidak ada generasi yang lebih baik, benar atau salah karakteristiknya. Tapi memang setiap generasi itu akhirnya mempunyai karakteristiknya masing-masing karena perubahan zaman itu sendiri. Salam jumpa dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso dan juga dengan Hanli yang sudah berjumpa dengan kita pada minggu lalu. Saat ini kita akan berbicara tentang remaja. Lagi-lagi masih tentang remaja. Kita tahu bahwa remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh zaman. Karakteristiknya ditentukan oleh apa yang dia alami, apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, bahkan bagaimana situasi setempat serta fenomena yang terjadi di sekitarnya mempengaruhinya. Bagaimana kita dapat menanggapi anak-anak yang sedang membangun karakter hidupnya. Supaya kita lebih paham, kita akan menyapa dulu Hanli. Saya persilakan Hanli. Halo Romo, halo Bapak Ibu, remaja, teman-teman semuanya. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di episode ini ya. Ya, kita akan bersama-sama berbicara tentang anak remaja. Jadi kalau Anda mempunyai anak remaja, silahkan Anda suruh anak remajanya, siapapun juga teenagers ya, untuk bersama dengan kami di Instagram Erwin MSF atau di YouTube Erwin Santoso, dan juga bisa di Instagram @komkaka.kaj. Di sana akan mendapat informasi-informasi tentang kami. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya. Mari kita bahas sekarang, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau menghadiahkan kepada kami anak-anak remaja di dunia yang serba canggih, serba mudah, serba teknologis ini. Engkau beri tanggung jawab untuk membina dan mendidik putra-putri kami. Berkatilah kami agar kami memahami mereka dan dapat membangun karakter yang baik bagi anak-anak kami. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Hanli atas kehadirannya di sini. Ya. Anda sudah dapat menyaksikan bersama dengan Hanli. Anda bisa juga ikuti follow Instagramnya Hanli di @hanlimulyani. Di sana bisa mendapatkan informasi kapan Hanli ini mengadakan seminar, kapan juga mengadakan inspirasi-inspirasi. Karena di sana terutama tentang anak-anak ya, dan juga pendidikan secara istimewa beliau menanggapinya. Oke, Andi, hari ini kita akan berbicara tentang apa? Hari ini kita akan bicara mengenai karakteristik anak-anak remaja generasi now, atau kita suka dengar generasi Z ya. Generasi yang kurang lebih lahir 1995 sampai kurang lebih 2012. Jadi remaja masuk ke dalam kategori generasi Z gitu. Dan ada 7 karakteristik generasi Z, dan kita mungkin nggak bisa bahas semuanya Romo ya. Tapi sekarang kita lebih fokus ke karakteristik anak-anak zaman sekarang yang easily spurred ya, generasi yang terpacu, terus generasi yang eksploratif, do it yourself, dan generasi yang hyper customized. Jadi kita menggabungkan 3 karakteristik generasi Z itu ke dalam pembahasan ini. Nah, Robo sebenarnya ada 7 karakteristik ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh David Stillman dan anaknya Jonah Stillman. Jadi ini sebenarnya bukan scientific ya, mereka bukan seorang profesor ya, atau bukan seorang saintis, tapi mereka memang dikenal sebagai peneliti generasi. Jadi mereka pernah meneliti generasi millennials, generasi Y, generasi X, saya generasi X ya, dan sebelumnya. Nah,
generasi Z sudah publikasi hasil penelitiannya. Nah, ini yang menarik karena generasi Z sudah mulai masuk ke society. Kalau generasi Alpha belum ada penelitian, dia belum melakukan karena generasi Alpha masih kecil ya. Masih 2012, berarti kurang lebih sekarang masih 8 tahun ya kan. Nah, kita akan bahas itu, Romo. 4 karakteristik yang lain itu sebenarnya digital, itu pasti nanti kita akan bahas juga. Lalu realistik, kemudian FOMO, fear of missing out, weak economies, jadi 7 itu. Oh, jadi menarik ya kalau kita membahas, berarti remaja sekarang itu tidak bisa dikatakan kalau zaman dulu kan kayaknya kalau ngomong remaja apa sih? Oh, masih mencari identitas dirinya. Remaja itu masih masa akil balik, pubertas, hanya sekitar itu. Tetapi sekarang kita akan membahas justru apa yang dia peroleh dari zaman yang serba modern dan medsos ini yang ternyata sangat mempengaruhi psikologi kehidupan anak. Iya. Oke, Hanli bisa dimulai bagaimana karakter anak-anak seperti itu, teenagers ya. Teenagers berarti usianya mulai dari 11-12 sampai dengan usia 19 tahun. Silakan. Ya, jadi teenagers generasi Z, saya teenagers generasi X gitu ya kira-kira. Nah, jadi gini, banyak sekali orang tua itu yang suka komentar, aduh anak zaman sekarang tuh ya begini. Kesannya kayak generasi Z ini, remaja zaman sekarang itu kok kayaknya buruk gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada generasi yang lebih baik atau lebih buruk karakteristiknya. Tidak ada generasi yang lebih baik, benar atau salah karakteristiknya, tapi memang setiap generasi itu akhirnya mempunyai karakteristiknya masing-masing karena perubahan zaman itu sendiri. Jadi perubahan zaman si remaja ini hidup dan tinggal itu akhirnya membentuk karakteristik remaja di masing-masing zaman. Kira-kira begitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi seringkali saya kan remaja di generasi X. Menghadapi remaja di generasi Z ini, kalau saya sebagai orang tua nggak update terhadap perkembangan, saya akan melihat mereka seperti remaja dari planet asing ya kan. Dan kalau compare sama masa remaja saya udah pasti beda karena zaman berubah. Nah, sebenarnya yang paling mengubah karakteristik anak-anak remaja di zaman sekarang itu adalah seperti Romo bilang tadi, teknologi dan internet. medsos ya. Yes, betul. Nah, sebetulnya jarak antara generasi ke generasi itu berapa tahun ya hitungannya? 20 tahun? Kalau generasi Z itu kan kalau dari risetnya David Stillman 1995 2012 itu berapa tahun tuh, Romo? 95 ke sampai 2012. 2012 berarti 17 tahun. 17 tahun. Sekitar itulah, sekitar 15 sampai 20 tahun itu satu generasi lah. Generasi milenial atau Y itu 80 sampai 1995. 15 tahun ya, kurang lebih gitu ya. Tahun ya. Jadi itu arahnya ya. Jadi sebetulnya generasi itu bukan jelek atau enggak, cuma nggak cocok satu sama lain. Beda karakteristiknya, beda idealitasnya, beda gayanya, beda modenya juga gitu ya. Betul banget. Jadi sebenarnya siapa sih yang menjadi, ini metafora ya, perumpamaan. Siapa yang menjadi penduduk asli di zaman sekarang? Siapa yang menjadi imigran di zaman sekarang? Ada penduduk aslinya. Mungkin kita generasi X dan juga kita imigran. Ayo, kita harus sadar ya, kita imigran. Artinya imigran harus beradaptasi. Ya. Seperti itu. Nah, saya akan membahas yang saya kaitkan dengan sebuah drama Korea yang menarik ya. Karena ini karakteristik generasi Z banget ya. Anak-anak generasi Z itu yang 3 yang mau saya angkat itu adalah 4 yang mau saya angkat itu adalah digital, fisik and digital mix up ya. Zaman kita dulu ya fisik. Yang namanya berteman itu harus ketemu fisik, berinteraksi itu harus ketemu fisik, tapi zaman sekarang enggak ya, jadi digital. Yang sebenarnya kita lakukan saat ini juga digital sih, Mo. Digital ya, ada fisik ada digital juga. Yes, zaman dulu kalau seminar ya harus ketemu langsung ya kan, secara fisik. Nah, digital. Terus kemudian easily spurred, generasi yang terpacu. Kita lihat deh, anak-anak generasi Z remaja zaman sekarang luar biasa loh, Mo. Mereka, kalau saya kan salah satu profesi saya adalah konsultan studi dan karir. Sejauh ini saya sudah membantu 1.450 remaja dalam konteks studi karir. Wah, Romo, itu ada anak kelas 8 yang udah mulai bisnis cake. Ya, orang tuanya benar-benar lepas dia, orang tua benar-benar support aja. Jadi dia create mulai dari packagingnya, namanya, ingredientnya, udah bisa. Artinya kalau zaman kita dulu kan, kayak kita sejaman ya Romo ya, lulus kuliah
baru produktif, betul nggak? Tapi anak zaman sekarang harus ada persiapan yang begitu panjang Iya. ya. Itu pun masih pakai nasihat orang tua, Yes. masih diarahkan, masih Ya. dibantu kadang juga. Ya, anak zaman sekarang SMA, SMP, mereka banyak yang sudah eksploratif dan produktif, itu luar biasa. Karena zaman sekarang itu memang tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar dan berkarya, itu menariknya. Menariknya ya. Zaman kita dulu kan terbatas Maksudnya ruang apa dan tuh? waktu. Artinya misalnya gini, mau belajar kapan aja, di mana aja, sekarang bisa. Makanya karakteristik yang berikutnya itu do it yourself. Zaman kita kalau misalnya mau belajar cooking, kita kan harus ketemu guru memasak. Harus pergi ke tempat memasak, Dulu, kursus memasak. Kalau dari mama saya tuh belajar nari, dansa, ya harus ketemu guru dance-nya. Yes. Sekarang nggak usah. Tutorial di Tutorial. YouTube ya, atau lihat di Instagram Ya, betul. dari para influencer. Nah, itu bedanya, tidak ada batasan ruang dan waktu untuk belajar. Jadi sehingga sebenarnya yang perlu dibantu, yang perlu dilakukan oleh guru dan orang tua dalam konteks pendidikan, kita membantu anak menjadi pemikir yang handal, mengajari anak belajar bagaimana caranya belajar, bukan menyuguhkan materi pelajaran. Karena mereka generasi yang do it yourself ya. Terus kemudian hyper customize. Nah, Hyper customize. ini yang menarik juga. Banyak orang tua bilang gini, aduh, anak zaman sekarang itu gak bisa menghargai proses, maunya cepet jadi, instan gitu kan, bosen, cepet bosen. Nah itu, memang salah satu karakteristik zaman generasi ini adalah hyper customize kalau bahasanya David Stillman. Generasi yang kalau tidak direspon secara tepat oleh orang tua, akhirnya menjadi generasi yang suka-suka gua, ya, suka-suka yang aku suka, hanya mau yang aku mau, ya. Generasi yang tidak mengenal kata bosan. Jadi Nggak ada bosan sebetulnya. dikit-dikit bosan. Jadi yang generasi yang mau selalu di entertain. Contoh gini, misalnya kita perjalanan ke Bandung waktu zaman saya dulu. Dalam misalnya naik mobil ya, kita kan suka nanya gini, duh kapan sampai sih gitu kan. Zaman sekarang anak-anak mana ada lagi nanya kapan sampai, ya kan? Udah dengerin aja, dia dengerin, nonton gitu-gitu Yes, ya. dengan tabletnya, dengan handphonenya, dengan game online-nya, dengan YouTube-nya. Bahkan udah sampai hotel pun mereka nggak sadar kalau mereka udah sampai. Nah, pengen selalu dihibur, entertain seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau Romo nonton nggak sih drakor yang startup yang lagi ngehits itu? Saya berusaha nonton tapi belum sempat waktunya. Nggak sempet ya? Kalau nonton kayak berdosa saya gitu ya. Nontonnya panjang-panjang kalau drakor itu ya, dan harus menunggu Ya udah, sebulan waktu. dengerin kisah saya aja ya. Dengerin aja. Nah, saya nonton itu atas rekomendasi orang yang katanya bagus, tapi memang bagus. Dan itu representasi gambaran anak-anak generasi Z. Jadi generasi Z itu penelitian yang saya baca juga, generasi yang anak-anak generasi Z itu lebih suka kerja di startup company, Romo. Dan mereka itu bahkan lebih memilih menjadi startupper ya, memulai usaha sendiri daripada kerja di established company seperti itu. Sementara kalau orang tuanya Jadi nggak mulai ngerti, dari awal tuh mereka senang. yes. Atau kerja di startup company daripada established. Itu researchnya gitu ya. Tapi kan kalau kita orang tua kan, kalau kita nggak sadar, harapan kita apa sih? Ayo dong, kamu udah lulus kuliah, kamu Perusahaan apply. yang bener. Gitu kan. Pergi setiap hari ke kantor pakai baju rapi gitu kan. Orang tua baru ngerasa anaknya kerja. Buat anak generasi Z nggak begitu ya. Nah, sebenarnya ini kan sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang menarik yang kita juga bahas di episode sebelumnya, bahwa suatu negara itu dikatakan maju kalau entrepreneur juga banyak gitu kan. Nah, di Amerika 12%, di Malaysia 6%. Ini data yang saya dapat 3 tahun yang lalu, 2015. 5 tahun yang lalu ya. Di Indonesia sekarang katanya sudah menjadi 2%, tapi katanya idealnya 4%. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang baik kan, dimana anak-anak muda kita seperti itu. Cuma Romo, hyper customize-nya itu loh. Jadi memulai startup itu adalah sesuatu yang gampang kan, Romo? Betul nggak? Ya, misalnya mau startup bisnis, startupnya gampang, ya kan? Memulai kuliah, memulainya kan gampang, tinggal daftar, ya kan? Maaf Romo, menjadi pastor, memulai menjadi pastor, ya kan? Daftarnya gampang, ya kan? Betul. Nah, itu yang perlu disadari anak-anak di zaman sekarang. Startupnya gampang, tapi hyper customize. Perjalanan dari startup menuju garis goal kesuksesan itu yang
long journey. Jadi penelitian yang dilakukan Angela Duckworth, seorang clinical psychologist, seorang profesor juga dari Pennsylvania University, dia menulis dalam bukunya yang sangat terkenal Grit ya. Jadi dia bilang perjalanan kesuksesan itu adalah lari maraton. Ini metafora ya, perumpamaan. Artinya apa sih yang mau disampaikan long journey? Bukan lari sprint katanya, bukan yang short sampai sukses. Nggak ada magic wand juga yang bisa membuat anak-anak muda startup langsung sukses gitu kan. Tapi long journey, artinya ya memang perlu proses. Sementara ironisnya, karakteristik yang terbangun karena perubahan zaman membuat mereka menjadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena hyper customize. Saya kasih contoh yang sederhana ilustrasinya. Zaman saya dulu Romo, waktu dulu kan saya pernah pacaran long distance ya, waktu SMA. Padahal cuma di Singapura doang. Cuma ya namanya surat, dulu kan telepon mahal, jadi nggak semua telepon rumah juga bisa akses internasional, telepon rumah saya nggak bisa. Jadi kalau mau telepon dia kan saya harus ke wartel ya, warung telepon, proses ada ya kan. Prosesnya. Terus nulis surat. Perjuangannya lah gitu ya. Yes, perjuangan. Nulis surat, kirim saya harus sabar menunggu sampai surat itu balik respon dari pacar saya. Tapi zaman sekarang, tik WhatsApp. Anak-anak zaman sekarang kalau nggak direspon dalam 1 jam itu aja mereka bisa galau, ya kan? Nggak cuma anak-anak sih Romo, banyak orang dewasa juga yang kayak orang dewasa sekarang harus segera dijawab. Yes gitu. Kalau nggak nanti jadi baper lah, jadi tersinggung seperti itu. Nah, nonton YouTube. Saya perhatikan perilaku anak saya kalau nonton YouTube nih, yang kecil yang umur 6 tahun. Saya perhatikan pada umumnya anak saya itu lebih sering nonton nggak sampai selesai, tapi udah diganti. Begitu dia udah bosen, udah nggak menarik, dia ganti video yang lain. Dan dia lebih senang nonton YouTube itu nggak full screen ya. Jadi ya masih bisa lihat pilih-pilih lain. Nah, tapi zaman kita dulu, saya ingat banget kalau misalnya nonton Unyil, film di TVRI gitu ya. Ada adegan yang kita suka, bisa nggak kita skip? Nggak bisa, kita nggak bisa skip. Iya betul. Kita harus udah nungguin sampai selesai. Yes, kita nikmati aja gitu kan. Artinya generasi kita itu, zaman kita itu membentuk kita akhirnya lebih mau berproses, lebih mau menikmati kebosanan, lebih mau menerima bagian yang kita nggak suka, karena kita nggak ada tombol skip gitu. Nah, sementara anak-anak generasi Z ini, remaja generasi Z terbentuk seperti itu, padahal dalam kehidupan nyata mana bisa sih skip? Nggak bisa ya. Nggak bisa, ya kan? Jadi fast forward gitu-gitu ya. Mungkin kayak zamannya video gitu, video di setel pakai pita, terus bisa dikencengin, dicepetin, dikurangin. Nah, itu aja udah pakai effort ya. Kalau sekarang udah nggak usah pakai, tinggal pencet seret langsung nyampe ke tempatnya tanpa harus berusaha atau nunggu lama. Cukup menunggu beberapa detik udah pindah. Iya, nah ini contoh sederhana dari perilaku anak-anak di zaman sekarang yang akhirnya memberikan kita gambaran, oh iya kenapa mereka akhirnya sulit untuk menikmati yang namanya bagian yang tidak suka. Sulit menikmati, sulit untuk bersahabat dengan yang namanya bosan gitu ya. Terus menikmati proses gitu, karena itu Romo. Jadi dia memang nggak pernah mau bersahabat dengan bosan karena memang dunia sekitarnya juga sudah menyediakan fasilitas supaya dia tidak merasa bosan. Jangan bosan, jangan garing gitu-gitu bahasanya ya. Mereka selalu menemukan cara untuk entertain diri mereka sendiri. Maka kalau entertainmentnya diambil tuh beberapa anak bahkan sampai putus asa, ngeri ya itu ya, yang begitu. Iya, dan menariknya ya perilaku anak zaman sekarang, mereka itu nonton di YouTube, nontonin orang bermain, tapi mereka nggak meng-create permainan mereka sendiri. Benar. Yang ditonton tuh kadang-kadang nggak mutu ya, nggak bermutu sama sekali. Nonton mereka orang ngobrol lah, orang gosip. Ada kadang-kadang ya yang buatan-buatan itu, maka semakin creator konten creator yang buat semakin aneh, ya semakin banyak penontonnya. Iya betul. Bukan mutu juga. Nah ini yang perlu direspon, disadari dulu oleh orang tua yang berasal dari generasi sebelumnya. Dan perlu direspon dengan tepat sehingga anak-anak kita, si generasi Z yang remaja generasi Z yang hidup di zaman sekarang ya bisa si hyper customize itu nggak yang hyper customize gitu Romo. Artinya meskipun zaman membentuk mereka begitu, tapi dengan pola asuh ya kita bisa Ini sekarang bagaimana caranya menanggapi anak-anak dengan karakter seperti tadi ya? Kira-kira gitu. Harus bagaimana itu? Harus bagaimana?
Nah, ini jadi gini, dalam perjalanan tadi menuju kesuksesan, misalnya mulai SMA, 3 tahun menyelesaikan SMA, ini kan journey, ya kan? Mulai masuk seminari sampai akhirnya selesai menjadi Romo sampai dipanggil Tuhan, gitu kan? Berumah tangga, gitu kan? Memulai bisnis apapun itu, kan ada start, ada garis finish, selalu begitu, ya kan? Ini kan long journey. Nah, ada 3 sekawan yang pasti datang mendatangi setiap orang Romo, baik yang sukses sampai garis finish maupun yang nggak sukses, semua kedatangan. Jadi dia cukup adil nih 3 sekawan ini ya. Inisialnya tuh si M, si B, si S. Romo bisa tebak kan siapa? Karena kan kita nggak bisa berinteraksi sama yang lain. Si M, B, si B dan S. S. Apa tuh? Yang pasti datang, tujuan mereka adalah menggoda dan menghalangi orang pokoknya supaya nggak sukses mencapai garis finish itu. Si M, si malas. Oh, malas. Malas, bosan. Yes. S-nya apa ya? Sulit. Sulit betul, Sulit ya? atau Oh, tantangan iya. ya. Coba saya nanya sama Romo, saya Iya. jadi mewawancara Iya, Romo iya. ya. Romo, perjalanan menjadi Romo udah berapa tahun? Sekarang saya sudah 17. 17 tahun. Nah, hampir 18. Dalam 17 tahun ini, 18. jujur ya Romo, jujur ya. Pernah nggak sih ada masa-masa malas melakukan tugas sebagai Romo? Ada kalanya ya, kalau justru saya kalau malas tuh kalau nggak ada ide ya. Kalau saya harus ada ide baru, harus ada konten baru kalau saya. Nah, pada saat-saat saya justru nggak ada itu ya, saya merasa malas juga. Aduh, semakin saya malas, badan saya semakin sakit semua gitu kan. Yes. Apa artinya nggak ada gerakan nah, mungkin Iya. situ. Jujur lagi ya Romo, pernah nggak sih ada masa-masa bosan gitu loh? Kalau bosen ya Tuhan kasih saya kegiatan itu. Saya manusia yang kegiatan kalau saya. Aktivitas, kegiatan, konten itu buat saya menarik ya. Tapi pernah dulu saya menjalani justru pada masa saya sekolah. Masa seminari. Nah, misalnya siang-siang tuh kayak jam antara jam 1 sampai menjelang jam 4 tuh. Nah, itu kadang-kadang bosen banget nih, ngapain sih kok gini-gini monoton gitu. Nah, Yes. Pernah nggak mengalami tantangan? tantangan banyak. Nah, kalau ini Pasti. banyak ya. Sampai hari ini banyak nih kalau tantangan. Lumayan. Dan tantangannya tuh ya lumayan. Banyak ya, terhadap umat, terhadap Terhadap umat, aktivitas. aktivitas dengan hal-hal baru Ya, gitu, permintaan, kebutuhan umat gitu. Iya, jadi sebenarnya si malas, si bosan, si sulit ini adalah sesuatu yang sangat normal, human being dialami oleh semua orang selama kita masih menjadi seorang manusia. Artinya kita orang tua seringkali ingin mengakomodir anak untuk supaya tidak bosan. Kita nggak perlu selalu mengentertain anak kita yang lagi bosan. Kenapa? Jadi kalau bosen nggak harus segera di Yes, entertain ya, nggak enggak. harus segera dihibur, Enggak. nggak harus segera biar nggak bosen diginiin, biar nggak bosen nggak usah ditanggepin ya. Karena anak-anak perlu sadari bahwa hidup itu memang tidak selamanya menyenangkan kok. Enggak selamanya entertaining gitu loh. Iya, iya, betul. Dan bosan itu justru menstimulasi orang untuk kreatif dan problem solving seperti itu. Nah, jadi malas, bosan, sulit. Sementara hyper customize ini adalah karakteristik yang bersahabat dengan si malas terus-terusan, si bosan. Mager ya sekarang, jadi Iya. malas gerak ya. Sama ketika sulit, ya udah nggak suka, nggak nyaman, ditinggal sama dia. Akhirnya startupnya dengan penuh semangat. Tapi ketika si MBS datang mulai berguguran. Seperti itu. Oh, Itu gitu. kan Jadi yang banyak terjadi. Jadi in the process dia nggak berhasil justru karena nggak bisa mengatasi sifat hyper customize-nya itu. Jadi dia lebih suka ini segera berakhir, ini segera ganti terus. Ya kayak mungkin Cepet kayak sukses, cepet uninstall sukses. gitu kali kalau aplikasi ya. Ya, kalau Itu kan- bisa perjalanan untuk studi menjadi Romo nggak usah lagi berapa tahun dulu Romo? 9 tahun. 9, nggak usah 9 tahun lah, 3 tahun aja misalnya. Iya, ada yang minta korting. Yeah. Terus startup pengen langsung dalam waktu 3 tahun sukses gitu. Iya, Kayak iya. gitulah Romo kira-kira. Jadi orang tua harus menanggapi, yang pertama tuh menanggapi dengan tidak menanggapi ya. Ya. Jadi responnya dengan tidak merespon atau bahkan tidak intervensi terhadap anak yang sedang malas. Jadi untuk anak remaja yang lagi malas kelihatan biarkan aja dia hidup bukan malas, dengan kebosanannya itu.
ketika dia bosan, justru dia nanti akan muncul, kalau kita bantu, berarti kita intervensi. Nah, mungkin dia malah kehilangan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu supaya dia nggak bosan. Atau dia akan mencari program-program yang dibuat oleh orang lain. Kalau kita sediain, selalu kita menyediakan misalnya internetnya lancar terus, atau HP-nya bagus terus, justru itu yang membuat dia jadi terpenuhi apa? Kebiasaan dia untuk tidak bersahabat dengan rasa bosan. Padahal semua orang harus pernah mengalami bosan. Pasti padahal loh. pernah mengalami tantangan, gitu kan? Jadi itu yang harus direspon secara efektif oleh orang tua terhadap anaknya si generasi Z, remaja di generasi Z, seperti itu. Jadi banyak anak-anak justru tidak berhasil tuh sebetulnya karena justru terlalu banyak dukungan dong ya. Atau too much ya itunya. Intervensinya terlalu banyak dan juga terlalu banyak bantuan. Ya kayak mereka sebetulnya saya juga sering kali menyampaikan ya, mungkin kesejahteraan itu membuat si anak kurang perlu berjuang. Misalnya antar jemput ke sekolah. Nah, antar jemput ke sekolah itu kan bisa juga dia jalan dari ruang tamu menuju ke jalanan kalau itu dijemput lebih sekolah. Tapi kan kalau untuk anak yang punya mobil sendiri, dianterin dan punya sopir sendiri, sudah jalan aja harus benar-benar keluar dari pintu, langsung dijemput, diambilin tasnya, langsung diantar jemput. Nah, itu menurut saya juga nanti menghilangkan kemampuan si anak untuk bergumul ya, untuk berjuang, untuk struggling dengan hidupnya sendiri yang sebetulnya nggak selalu mulus gitu. Yes, jadi salah satu kemampuan yang harus dan menjadi penting untuk kita latih anak-anak di zaman sekarang itu adalah kelenturan emosi. Jadi saya mau share ya, rasanya tapi fenomena ini sudah banyak diketahui bahwa anak-anak sekarang itu banyak anak-anak yang pintar ya, mereka sangat berpengetahuan, tapi di sisi lain anak-anak remaja zaman sekarang itu fragile. Kenapa saya katakan begini? Ya, mudah luka, mudah patah semangat dan kelihatan strong, tapi begitu rapuh. Ya, dapat kesulitan yang menurut kebanyakan orang kesulitan itu sebenarnya kesulitan yang size of the problemnya mungkin cuma moderate atau even low, tapi mereka sudah break gitu ya, udah kayak down. Jadi kayak misalnya contoh ya, ada yang pernah saya temui di ruang konseling putus cinta. Putus cinta itu adalah kekecewaan, kegagalan yang mungkin paling cepat dan paling akan dialami oleh remaja duluan kan dalam kehidupan mereka. Masalah cinta, masalah pertemanan, masalah akademik, ya kan. Nah, nggak agile, emosinya tuh nggak lentur. Jadi saya suka pakai perumpamaan tuh squeezy. Jadi kita perlu mengembangkan mentalitas squeezy pada anak-anak kita. Diapain aja tetap aja dia balik lagi ya. Jadi terpenyet, siapa sih manusia yang nggak pernah mengalami masa terpenyet dalam kehidupannya? Iya kan? Pasti semua akan mengalami, cuma ayam aja banyak ya, ayam penyet ya. Itu enak Romo. Tapi betul ya, tapi masa terpenyet inilah yang akhirnya membuat manusia itu bertumbuh, belajar dan strong. Yang penting itu bukan terpenyetnya, tapi bagaimana bounce back-nya. Nah, bagaimana ini mentalitas squeezy. Mental kembali, dia balik lagi, dan juga kembali ke bentuk semula. Betul. Mengembalikan perasaannya ke mood semula, nggak jatuh dalam situasi yang desperate itu ya. Betul. Karena ketika kita tadi ngomongin startup dalam konteks apapun, kan pasti akan begini ya perjalanannya, up and down, up and down. Nah, kalau nggak punya mentalitas squeezy ya, lentur gitu ya, emosi menghadapi kejadian dalam kehidupan, yaitu langsung break, langsung depresi ya, langsung berpikiran kayak ini udah dead end, udah jalan buntu, padahal sebenarnya ini tikungan gitu loh. Sebenarnya ini tikungan bukan jalan buntu gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang fragile itu mungkin karena dia tidak terbiasa ya. Tidak terbiasa menangani masalah, tidak terbiasa berproses, semuanya tuh pakai shortcut terus, instan. Nah itu kalau zaman generasi sebelumnya, mungkin ini disebut generasi instan ya. Tapi sekarang instannya udah ada tambahan lagi tuh. Instannya udah ada tambahan tadi
hyper customized. Dia selalu mendapatkan penghiburan bukan karena dia sendiri, tetapi fasilitas di sekitarnya itu udah memadai untuk membuat dia selalu terhibur dan tidak pernah merasa bosen. Padahal untuk menangani kehidupan kan kita nggak seperti alat-alat digital ya kan. Kita harus nunggu dulu, prosesnya harus gimana. Kalau ujian juga harus belajar dulu. Kalau mau pinter bahasa juga harus mengulang dulu. Kalau mau bikin sesuatu juga harus nunggu waktunya. Itu kan kenyataan dunia seperti itu yang tidak berubah ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau orang tua memberikan kenyamanan pada anak-anak itu paling cuma bisa sampai SMA. Setelah dia lulus SMA, dosen kan udah nggak berinteraksi dengan orang tua. Ketika dia mengajukan topik skripsi, dicoret sama dosennya. Kalau anak-anak kita nggak punya mentalitas squeezy yang lentur tadi, begitu dicoret 2 kali udah langsung, sudahlah ya. Aku nggak mau melanjutkan kuliah, aku gagal seperti itu. Jadi paling cuma sampai SMA, karena selebihnya anak itu pasti udah akan masuk ke dunia nyata yang sesungguhnya seperti itu, di mana orang tua harus berjuang sendiri. Iya, seperti itu. Jadi berikan kesempatan anak kita, ironis ya, untuk mengalami kegagalan. Berikan kesempatan anak kita untuk belajar kecewa. Berikan kesempatan anak kita untuk bersahabat dengan yang namanya bosan. Rasanya itu yang penting untuk kita lakukan sih, Romo. Benar. Itu yang sering saya katakan ya. Ini salah satu dampak dari terlalu memanjakan anak. Tetapi gimana ya? Sebetulnya kasusnya tuh bisa jadi berputar-putar. Kenapa? Karena kalau misalnya dia memanjakan anak, itu karena anaknya cuma 1. Atau kalau nggak 2 beda jenis gitu. Jadi kalau yang laki cuma satu-satunya laki-laki, yang perempuan satu-satunya perempuan, otomatis kasih sayangnya jadi berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan itu sudah membuat rencananya sendiri supaya kita itu punya anak ya sebanyak yang Tuhan berikan gitu kan. Dengan demikian kita bisa membaginya secara rata, tidak hanya fokus ke anak itu terus. Nah kalau orang sekarang cuma punya anak satu mau nggak mau semua perhatian ke dia, semua hartanya pasti akan ke dia, jadi apa-apa ke dia. Akibatnya jadi kurang mendapatkan kesempatan untuk berjuang bagi dirinya sendiri. Itu salah satu akibat sampingan. Maka kalau selain kita membahas generasi Z, kita juga ingin membahas bahwa itulah gunanya kadang-kadang ada jumlah anak itu mempengaruhi juga. Kalau kita terlalu banyak mengatur, akibatnya salah satunya ya bisa seperti ini. Anak-anak jadi kurang kemampuannya untuk berjuang bagi dirinya atau bagi hidupnya di masa depan. Iya, ini ada satu kasih itu bukan kasihan. Mengasihi bukan mengasihani. Seringkali yang membuat kita orang tua tanpa sadari, tanpa sengaja membonsaikan potensi anak kita yang luar biasa itu adalah karena kasihan dan mengasihani. Seperti itu. Ada pertanyaan yang menarik waktu kemarin saya sharing di IG Live saya. Kalau orang tuanya berkecukupan, gimana caranya? Apakah tetap bisa membuat anaknya itu untuk memberikan hadiah tadi, kesulitan, tantangan? Bisa. Saya sangat percaya punya anak satu bukan berarti anak ini otomatis akan langsung manja dan egois dan tidak bisa berbagi. It depends on us kok. Berbagi itu kan nggak harus sama sibling. Betul. Terus kemudian tidak bergantung pada sibling. Misalnya saya kasih contoh, ada teman saya yang menurut saya orang tuanya luar biasa. Orang tuanya kalau mau membelikan dia mobil, itu mampu. Langsung kasih. Tapi yang dilakukan orang tuanya gini, dia kasih DP-nya untuk beli mobil, anaknya yang bayarin cicilannya tiap bulan. Nah ini adalah salah satu proses pendidikan. Iya, artinya kan anak tetap berkontribusi. Bahwa mobil ini tuh ada value-nya dan mobil ini didapatkan ada support orang tua ya, tapi kamu juga berkontribusi dan ini sebenarnya akan memunculkan dampak psikologis yang luar biasa pada anak, yaitu yes, I can. Jadi anak justru merasa yes, aku bisa, yes, aku berharga. Jadi justru kalau anak itu selalu di-provide serba mudah, justru sebenarnya dampak psikologisnya dia merasa I'm nothing. Semua soalnya didukung atau dibantu oleh orang tua ya. Iya, betul. Tapi apakah generasi Z itu sebetulnya membutuhkan bantuan atau enggak sih? Kan banyak orang tua, ya
Romo kalau nggak dibantu anak saya tuh gini, Romo bangun aja, kalau nggak dibangunin nggak bangun, Romo gimana? Kita suruh ngediemin, bisa-bisa dia nggak naik gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, itu sebenarnya kalau kita apa karena tahu, sudah bablas gitu ya, jadi udah habit ya? saya percaya banget itu harus dilatih. Artinya ada satu fungsi otak yang sangat penting untuk dilatih, namanya brain executive function. Brain executive function itu bicara mengenai goal, perencanaan, organizing, ya, regulasi diri, regulasi emosi. Jadi itu memang harus dilatih. Kalau itu dilatih dari usia dini, itu harusnya sih SMA udah nggak begitu lagi, Romo. Sudah nggak harus SMP udah nggak begitu lagi, even kelas 6 udah nggak begitu lagi. Cara harusnya. melatihnya gimana? Cara melatihnya kalau saya sih gini ya, maksudnya saya suka yang penting tuh conversation sama anak. Saya bilang gini, masing-masing kita tuh ada role. Saya ngomongin ke anak saya yang kelas 6 gitu ya. Kamu punya roles, mama punya roles, papa punya roles. Dan kita masing-masing punya tanggung jawab ya. Papa itu tanggung jawabnya kerja ya, bla bla bla, mama ya bla bla bla. Saya suka ngajak ngomong anak saya mengenai perspective taking. Saya mengajak dia untuk mengambil perspektif taking orang tua. Coba kamu bayangin, kalau papa kamu ya pagi-pagi, aduh papa lagi males kerja nih, papa nggak pengen kerja. Aduh papa bosan kerja nih, papa nggak kerja. Apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan kalau papa kamu seperti itu? Saya tanya ke anak saya, terus dia bilang, aku nggak bisa sekolah karena nggak punya uang. Ya, aku nggak suka papa seperti itu. Sama ya, yang kamu rasakan itu persis sama apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tua ketika anaknya nggak sekolah dan cuma main karena malas, seperti itu. Nah, jadi percakapan ini akhirnya membuat anak itu juga ada kesadaran seperti itu. Ini yang saya lakukan pada anak saya. Dan apa yang kamu lakukan, prestasi kamu, kebanggaan itu milik kamu. Papa mama ikut senang. Nah, seringkali orang tua itu kebanggaan milik orang tua, itu yang keliru ya. Kebanggaan tetap milik anak, karena apa yang dia lakukan itu prestasi dia, itu adalah tuayan dari apa yang dia tabur gitu. Tapi kita ikut gembira seperti itu. Nah, jadi kayak misalnya bangun pagi jam 7:30 karena kamu sekolah jam 8 misalnya, ini online nih ya, setengah jam cukuplah untuk mandi misalnya, atau bangun jam 7 bisa sarapan dulu. Ya udah, itu pakai weker. Pakai weker bangun gitu. Nah, kadang-kadang biarkan anak-anak itu mendapatkan konsekuensi. Seringkali kita orang tua tuh memprotek anak dari konsekuensi, Romo. Jadi biarkan aja dia mendapatkan konsekuensi pahit dari kelakuannya dia, perilakunya dia. Mungkin karena anak-anak itu adalah cerminan kebanggaan tadi ya. Jadi kalau anak-anak berprestasi, ibunya yang bisa cerita, anak saya juara ini, seolah-olah prestasi itu adalah prestasi saya. Coba kalau nggak saya bangunin, mana bisa dia begitu. Sama aja kalau misalnya pada saat mengalami kegagalan, dia bisa namanya bisa ikut jatuh. Aduh, anaknya si Anu, anaknya si ini. Nah, mungkin karena itu jadinya. Itu, Romo. Jadi sebenarnya akhirnya kalau kita mau refleksi ya terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri sebagai orang tua, seringkali karena itu, karena harga diri kita yang kena, rasa malu kita. Jadi ketika misal anak kita begitu, kita malu, dan untuk melindungi harga diri kita melakukan membackup anak kita, membela, memprotek anak kita. Begitu kok. Itu betul. Iya, betul ya. Jadi sebetulnya ada penanganan yang sangat perlu dipelajari oleh orang tua nih. Kadang-kadang kasus-kasus anak-anak yang generasi Z ini, kasus-kasus yang memang pasti dan akan terjadi karena zaman sudah mengizinkan, zaman sudah memfasilitasi ya. Tetapi semua gejala ini sebetulnya tidak perlu dialami anak, dan anak tidak perlu sampai nantinya mengalami kegagalan karena salah didik, karena sebetulnya yang perlu dipelajari oleh orang tua itu bagaimana cara meresponnya. Apakah ada tips-tips lain yang terkait dengan respon orang tua terhadap gejala pembangunan karakteristik anak ini? Selain yang tadi udah kita bicarakan, yang paling penting orang tua itu harus open mind dan update dan beradaptasi. Update-nya bagaimana nih? Orang tua kadang ada yang update-nya cuma nonton YouTube aja. Ya, sebenarnya resources zaman sekarang kan banyak ya, Romo. Banyak ya, kalau dia mau ngelihat di internet apa gitu ya, harus ya, wajib tuh ya berarti. Ini acara yang Romo lakukan selalu di YouTube ya, Romo. Ini kan juga acara yang mengedukasi. Juga, ya. Ya, harusnya maka harus update terhadap sisi teknologi dan perkembangan zaman. Jangan sampai tahu-tahu
Biasanya gitu, tahu-tahu anaknya. Saya melihat bahwa sebetulnya kayak kenakalan-kenakalan remaja itu sudah terjadi, bahkan sampai yang tidak harusnya dilakukan oleh para remaja ya. Kejahatan-kejahatan yang bersifat pornografis misalnya, itu juga bisa terjadi karena jangkauan atau jarak antara anak dengan orang tua juga berjauhan. Itu juga kan akibat dari teknologi yang sekarang sudah semakin mudah bagi anak-anak kita. Baik, ada tips lain sebelum kita menutup ini? Sementara cukuplah Romo, biar di-digest oleh orang tua. Kita harus benar-benar menanggapi dengan baik. Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar ya, apa yang ingin Anda tanyakan, biar nanti dijawab oleh Hanli. Dan jangan lupa follow Hanli Mulyani ya, @hanlimulyani di Instagram, dan juga nanti bisa lihat siaran-siaran kami setiap Selasa. Siaran ini ditayangkan, dan juga setiap Jumat selama bulan Januari ini untuk program khusus untuk remaja berupa dialog dan tanya jawab dengan saya bersama dengan Remaja Katolik Bermartabat di Tekap KAJ. Terima kasih atas perhatian Anda, dan juga terima kasih atas keterlibatan Anda di sini. Kami selalu menunggu, jangan lupa like videonya dan juga komentar supaya kami tahu, dan kalau ada Anda memerlukan pertanyaan yang bersifat private, Anda bisa DM ke sumbernya. Mari kita mohon supaya anak-anak kita berhasil dari tangan kita sendiri dulu selama di rumah. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Hanli. Sama-sama Romo.